بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya'il mursalin ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumul qiyamah. Alhamdulillah, para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, rahimani wa rahimakumullah, yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari ini Allah mudahkan kita bertemu lagi di majelis ini, di masjid ini. Mudah-mudahan bertemunya kita di masjid ini dalam menuntut ilmu agama menyebabkan kita pun dipertemukan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Majtama qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Tidaklah satu kelompok berkumpul di rumah dari rumah Allah, lalu mereka berbicara tentang ayat-ayat Allah, kecuali Allah akan turunkan untuk mereka sakinah. Wa haffathumul malaikah, malaikat akan melindungi mereka. Wa dzakarallahu fi man indah, Allah menyebut nama-nama mereka di sisi Allah dekat para malaikat. Mudah-mudahan nama kita disebutkan di langit sebagai orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu dan orang-orang yang belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kita insyaallah yang akan kita bahas adalah buku yang berjudul Bulughus Sa'adah min Adillati Tauhidil Ibadah. Buku ini mengumpulkan dalil-dalil tentang hadis yang berkaitan tauhid kepada Allah. Buku ini ditulis oleh Syekh Saleh bin Muhammad Al-Budair. Dia salah satu imam dan khatib di Masjid Nabawi. Dia juga qadi bil mahkamah. Dia juga qadi, hakim di Kejaksaan Tinggi Madinah Munawwarah. Jadi dia seorang hakim, dia juga seorang ulama, dia juga seorang imam, dia juga seorang, tentunya pastinya dia seorang akademi. Menulis buku ini, buku ini mengumpulkan hadis-hadis berkaitan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita memilih buku ini? Karena salah satu daripada kunci surga adalah tauhid kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menceritakan tentang Musa alaihissalam. Ketika itu Musa berkata, "Ya Allah,
Alimni syai'an ad'uka bih wa adkuruka bih. Ya Allah, ajari aku sebuah kalimat yang dengan kalimat ini aku berdoa dan aku berzikir dengan namamu ya Allah. Maka Allah mengatakan, ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Lalu Nabi Musa mengatakan, ya Allah, semua hambamu mengucapkan la ilaha illallah. Seolah-olah Nabi Musa menginginkan satu ucapan dan zikir yang khusus untuk dia. Tidak diucapkan oleh banyak manusia. Maka Allah menjawab, ya Musa, law anna samawati sab' amirihinna ghairi wal ardina sab' fi kiffah wa la ilaha illa fi kiffah lamalat bihinna la ilaha illallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, kalau seandainya 7 lapis langit bersama isinya diletakkan di sebuah timbangan dan 7 lapis bumi bersama isinya diletakkan bersama 7 lapis langit tadi di dalam timbangan, kemudian kalimat la ilaha illallah diletakkan di timbangan yang lain, tentu kalimat la ilaha illallah akan lebih berat daripada langit dan bumi beserta isinya. Ini menunjukkan bahwasannya penting bagi kita mempelajari tauhid. Tauhid itu sangat dalam. Tauhid itu sangat luas. Tauhid itu sangat halus. Tauhid itu sangat tipis. Tauhid itu terkadang terkontaminasi dengan yang mengotorinya sangat samar. Tidak ada yang paling besar yang bisa kita bawa di depan Allah sebagaimana kita membawa tauhid. Salat bisa kecil di hadapan Allah kalau tauhidnya rusak. Puasa bisa tidak berarti di hadapan Allah kalau tauhidnya tidak benar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah beriman kebanyakan mereka kepada Allah illa wa hum musyrikun, kecuali mereka berbuat syirik. Artinya, mereka beriman kepada Allah, tapi mereka mencampuri iman mereka dengan kesyirikan. Apa kata Allah? Wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah, kecuali iman mereka tercampur dengan kesyirikan. Dan ini ternyata banyak. Banyak orang yang imannya tercampur dengan kesyirikan. Baik yang halus, ataupun yang kasar, yang besar, ataupun yang kecil, yang sedikit, ataupun yang banyak, akan ada orang-orang yang imannya terkontaminasi dan terkotori dengan kesyirikan. Maka dari itu, sangat penting bagi kita membaca hadis-hadis yang berkaitan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab yang pertama, sebelum kita membahas bab pertama, dikatakan di sini babu tauhid dinul fitrah. Tauhid itu adalah agama yang suci. Apa bedanya tauhid dengan akidah? Akidah itu keyakinan. Tauhid itu pengesaan. Akidah itu lebih umum daripada tauhid. Tauhid itu bagian dari akidah. Maka tauhid dia bagian dari akidah dan lebih khusus daripada akidah. Contoh, akidah itu keyakinan adanya siksa kubur, adanya surga dan neraka, adanya siratul mustaqim. Itu akidah. Itu keyakinan seorang muslim. Karena dia berkaitan tentang keyakinan hari akhirat. Tapi kalau tauhid itu berkaitan langsung tentang Allah yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang berhak diibadahi. Itu namanya tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Jadi buku kita yang kita baca ini
buku yang berkaitan tentang segala sesuatu interaksi kita dengan Allah. Yang menyempurnakannya, yang mengotorinya, yang merusaknya, yang membatalnya, bahkan yang menjadikan tauhid tadi gugur. Jadi segala sesuatu yang berkaitan tentang interaksi kita dengan Allah, buku ini mengumpulkannya, maka dikatakan tauhid. Kalau begitu kita pahami, tauhid lebih khusus daripada akidah. Saya mau contohkan. Berbicara tentang telaga Rasulullah dan Rasulullah menunggu kita di telaga. Itu tauhid atau akidah? Akidah. Berbicara bahwasannya syafaat itu hanya milik Allah, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali hanya Allah satu-satunya yang bisa memberikan syafaat. Itu tauhid atau akidah? Tauhid apa akidah? Kalau dibilang akidah ya benar. Kalau dibilang tauhid ya lebih benar. Karena tauhid bagian daripada akidah, tapi lebih jelasnya itu adalah tauhid. Dari ini kita pahami, berarti kita akan berbicara bab khusus di antara bab akidah. Apa itu? Bab berbicara tentang Allah. Kita nggak berbicara yang lain, tapi berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ditulis oleh Syekh di sini bab yang pertama, bahwasannya mengesahkan Allah itu adalah keyakinan semua jiwa yang suci. Artinya, fitrah itu adalah kesucian jiwa. Tanpa harus dipengaruhi dan dia berpikir, kesucian jiwa itu akan mengatakan dia mentauhidkan Allah. Air itu mengalir dari atas ke bawah, itu fitrah namanya. Ya tidak? Api itu membakar, itu fitrah namanya. Salju itu dingin, itu fitrah namanya. Manusia itu secara fitrah, dia pasti mengakui Allah itu satu. Kalau ada manusia yang tidak mengakui Allah itu satu, karena sudah terkontaminasi dengan kejelekan. Jadi hukum asalnya, jiwa manusia itu mengakui Allah itu satu-satunya yang diibadahi. Maka, mendakwahkan kepada tauhid ini, sebenarnya tidak perlu menggunakan banyak dalil. Cukuplah jiwa yang bersih itu akan mengetahui bahwasannya ada Tuhan yang satu yang mengatur dia. Cukup jiwa yang bersih. Nggak perlu pakai sekolah tinggi-tinggi. Maka suatu hari orang Badui, pedalaman Arab, pernah ketemu dengan seorang pemuda. Lalu pemuda ini bertanya kepada orang pedalaman Arab ini, Badui. Badui baca juga nggak bisa. Ditanya sama dia, adakah Tuhan? Maka kata orang Badui itu apa jawabannya? Aku yakin adanya Tuhan karena tidak ada yang bisa mengatur hatiku kecuali Dia, pasti Tuhanku yang mengatur hatiku. Kenapa? Karena si Badui merasa bolak-balik hatinya dia nggak bisa ngatur. Kadang-kadang bangun tidur senang, kadang-kadang bangun tidur sempit, kadang-kadang dia lapang dada, kadang-kadang dia gundah. Kalau dia bisa setel hatinya, dia setel bahagia terus. Bisa nggak dia setel itu? Nggak bisa. Berarti ada yang muterin nih hati. Siapa yang muterinnya? Pasti Dia yang telah mengatur segalanya. Ini fitrah. Ini namanya, kalau begitu fitrah ini bahasa Indonesia apa? Keaslian. Air turun dari atas ke bawah, fitrah itu apa? Hukum keaslinya, fitrahnya. Ya udahlah, fitrah bahasa kita aja lah. Fitrahnya ya begitu. Api itu panas, fitrah. Ketika apinya Ibrahim dingin, itu keluar dari fitrahnya. Kenapa? Karena Allah takdirkan menjadi dingin. Manusia pun
jiwanya pada asalnya pasti akan mengakui ada Tuhan yang satu. Karena kalau ada Tuhan yang lebih dari satu, pasti akan terjadi kerusakan. Yang ngatur hujan beda, yang ngatur panas beda. Nanti begitu mau hujan berantem dulu. Hujan nggak? Kata yang panas jangan. Kata yang hujan, hujan. Mungkin nggak ada yang mengatur dua? Nggak mungkin. Maka kalau ada orang bilang ada dewa hujan, ada dewa panas, ada dewa laut, itu nggak masuk akal. Kenapa? Karena jika ada dalam satu tempat dua keinginan, maka pasti akan berbenturan dalam sebuah keinginan. Ya tidak? Alam ini kan tempat. Jika di dalam alam ini ada dua keinginan yang mengatur, la fasadata, kata Allah. Lau kana fihima alihatan. Kalau seandainya di alam ini ada dua Tuhan, berarti ada dua penguasa, ada dua keinginan. Apa? La fasadata, akan hancur alam ini. Berarti fitrah menunjukkan alam ini bisa berjalan dengan baik tanpa ada kerebutan kepentingan, menunjukkan penguasanya satu. Coba saja Indonesia punya dua penguasa, pasti rebutan kepentingan. Rusak akhir, pecah akhir. Di dalam hadis, kita masuk ke dalam hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kami mohon padamu ilmu yang bermanfaat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Fa abwahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kamathali bahimah tuntiju bahimah hal tara fiha jad'a. Qala Abu Hurairah, waqra'u in syi'tum fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Muttafaqun alaih. Wa li Muslimin fa abuwahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yusharrikanihi wa lafdu walau fi riwayatin illa ala hadhil millah. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, kullu mauludin, setiap yang dilahirkan anak manusia pasti dilahirkan di atas fitrah, kesucian jiwa. Fa abwahu yu'awidanihi, tapi kedua orang tuanya yang mengajarkan dia Yahudi, au yunasiranihi, atau kedua orang tuanya yang mengajarkan dia Nasrani, au yumajjisanihi, atau kedua orang tuanya yang mengajarkan dia menjadi majusi. Kama salil bahimati tuntaj, bagaikan bahimah, maksudnya hewan ternak yang lahir. Al bahimata hal tara fiha jad'a, apakah kau melihat hewan yang lahir itu, yaitu maksudnya kambing yang lahir itu, dia tiba-tiba cacat tanduknya? Tidak ada. Pasti hewan yang lahir itu sesuai dengan bentuk aslinya. Lalu Abu Hurairah berkata, bacalah kalau kau menghendaki firman Allah Subhanahu wa taala di surat Rum ayat 30. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang telah Allah fitrahkan manusia di atasnya. La tabdila li khalqillah. Tidak akan ada menggantikan untuk penciptaan Allah. Di dalam surat Rum ayat 30 disebutkan fitratullah. Fataran nas alaih. Allah telah memfitrahkan manusia di atas fitrah sucinya, yaitu mentauhidkan Allah. Ini dalil bahwasannya semua anak yang lahir itu Allah ciptakan dalam keadaan adil. Kita ini ingin dikasih surga atau ingin dimasukkan neraka, pilihannya dua. Tetapi pilihan neraka dan surga ini semuanya diserahkan kepada kita di bawah kehendak Allah. Tidak mungkin ada orang
yang Allah paksa dia masuk neraka. Tidak akan mungkin ada orang pun dipaksa oleh Allah masuk surga. Tapi Allah tahu apa yang akan dipilih oleh hambanya. Maka dari itu, di antara bentuk keadilan Allah, Allah lahirkan semua kita dalam keadaan sama. Nol, kosong, gak punya apa-apa. Semua kita dilahirkan dalam keadaan tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak tahu apa-apa. Bahkan dalam batin pun, dalam jiwa pun kita semua sama. Dilahirkan dalam keadaan suci mengetahui adanya Tuhan. Tetapi di dalam lingkungannya nanti akan ada yang mempengaruhi jiwa dia. Kalau dia dipengaruhi dengan sekitarnya adalah orang-orang Nasrani, dia akan menjadi Nasrani. Kalau dia di lingkungan orang-orang Majusi, dia akan Majusi. Kalau dia di lingkungan orang-orang musyrikin, dia akan musyrik. Tapi asalnya semua sama dalam keadaan suci. Ini keadilan Allah. Kenapa keadilan Allah? Karena kita semua dimulai dengan nol yang sama. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memuliakan seseorang dikarenakan fisiknya. Kenapa? Karena fisik itu murni pemberian Allah kepada seorang hamba. Tidak ada campur tangan seorang hamba. Apakah dia bisa memilih perempuan atau laki-laki ketika dalam perut ibunya? Gak bisa. Maka Allah tidak mengkaitkan kemuliaan di sisi Allah dengan fisik. Atau Allah tidak memandang seorang hamba daripada rasnya. Karena itu bukan pilihan seorang hamba. Dia lahir dalam keadaan Yahudi atau Arab atau dia apapun sukunya. Karena itu bukan campur tangan hamba. Itu pemberian Allah. Maka Allah tidak akan pernah membedakan manusia dari sisi itu. Contoh, apakah bisa kita memilih, ya Allah lahirkan saya dari perut ibu fulan? Bisa nggak? Nggak bisa. Tiba-tiba ada orang lahir dari perut seorang wanita, yang wanita ini mulia. Apakah berarti Allah pasti muliakan yang lahir ini? Belum tentu. Dipahami maksudnya? Maka dari itu pula, sama seperti itu nasab. Orang nggak bisa mulia menjadi nasab. Memang mulia di sisi manusia, betul. Di sisi manusia dia punya nasab si fulan dan si fulan, mulia, benar. Tapi apakah di sisi Allah akan mulia karena nasabnya? Tidak akan pernah. Maka itu Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, "Man bata'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabuh." Barang siapa yang jelek amalnya, nasabnya nggak berfaedah buat dia. Lalu apa yang menjadikan seorang hamba itu mulia di sisi Allah? Disebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yanzur ila sawarikum wala ila atsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian. Allah tidak melihat kepada bentuk fisik kalian, tapi Allah melihat kepada hati kalian dan amal kalian. Ini yang menjadi penilaian Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya Allah, orang-orang yang mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Mengapa? Karena ketakwaan itu lahir dari sumber usaha dan ikhtiar. Allah memuliakan manusia sesuai dengan ikhtiar dan usaha dia berbuat baik. Adapun nasab, keturunan, fisik, tampang gagah, itu bukan dari usaha. Itu adalah pemberian Allah kepada hamba. Dia mungkin mulia di sisi manusia karena fisiknya. Tapi di sisi Allah tidak akan pernah beda antara hitam dan putih. Tidak akan pernah beda antara cantik dan jelek. Tidak akan pernah beda suku apapun dan ras apapun di depan Allah. Karena itu bukan usaha dari seorang hamba. Itu pemberian Allah. Kembali kita kepada pembahasan kita. Berarti
Allah mulai kita ini semua distarkan dengan star yang sama. Apa itu? Fitrah. Ras, keturunan, suku tidak akan mempengaruhi itu di hadapan Allah. Dan Allah mulai semuanya dengan kemurnian jiwa. Di sini pun dalil bahwasannya jika ada anak-anak bayi yang lahir kemudian dia meninggal begitu baru lahir, kalau begitu apa agama dia di sisi Allah? Karena dia belum bisa apa-apa. Dia belum bisa mendengar, dia belum bisa meyakini, dia belum bisa melihat. Begitu lahir dari perut seorang ibu Yahudi, ibunya Yahudi, lahir nih anak. Begitu lahir seminggu dia meninggal. Pertanyaannya, dia masuk golongan yang mana? Hah? Masuk Islam. Kenapa? Karena semua dilahirkan di atas fitrah Islam. Sampai kapan anak itu akan dikatakan Islam? Sampai dia balik. Ketika dia balik, dia sudah punya akal, dia bisa melihat, dia bisa menilai, dia bisa mengambil keputusan. Maka ketika itu dia bertanggung jawab terhadap putusannya. Ketika dia mengambil keputusannya dia Nasrani, maka dia menjadi Nasrani. Ketika dia mengambil keputusannya dia Yahudi, dia jadi Yahudi. Ketika dia mengambil keputusan menjadi Muslim, maka dia Muslim. Di sini pula menjadi dalil. Ini dalil. Inilah akidah kita. Beda dengan akidah-akidah orang filsafat. Apa bedanya? Kita meyakini setiap orang yang lahir itu Islam. Seandainya bapak dan ibu dia Yahudi, lalu dia meninggal dalam keadaan baik, maka kita katakan dia Muslim. Bahkan sebuah riwayat mengatakan dia akan dididik oleh Nabi Ibrahim. Bahkan sebagian ulama mengatakan anak-anak yang seperti ini jika meninggal dia langsung masuk surga. Sekarang permasalahan lain. Kalau kita semuanya dilahirkan dalam keadaan fitrah Islam, begitu kita sudah mulai kenal agama, kita dari lahir bapak ibu kita Islam, lalu kita sekolah-sekolah Islam, tapi kita belum mengerti makna Islam. Begitu kita sudah mulai dewasa, umur 17 tahun, 18 tahun, mulai balik, mulai tahu agama, apakah perlu kita mengulang syahadat? Ada sebagian orang mengatakan ulang syahadat. Kenapa? Karena kamu belum Islam. Kita tanya, kalau saya belum Islam, apa hukumnya bayi yang lahir lalu meninggal? Apa hukumnya kalau begitu? Dia akan bingung. Kalau dia bilang Nasrani, bagaimana Nasrani sementara dia tidak tahu makna ketuhanan? Di mana letaknya anak-anak bayi yang meninggal, bapak ibunya Nasrani atau Yahudi? Kalau dia bilang letaknya di Islam, kalau begitu, ketika saya dari kecil Islam, lalu saya besar pun Islam, dan sudah balik menjadi Islam, kenapa saya harus ulang syahadat? Maka dari itu Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak meyakini dan tidak membolehkan atau bahkan tidak mengharuskan orang yang dari Islam lahir untuk ngulangin syahadat. Bahkan ini termasuk perbuatan yang diada-adakan. Nah, ini banyak, Pak. Di kampus-kampus, orang anak-anak muda dimasukkan ke dalam lembaga dakwah kampus, lalu diajak berpikir tentang Islam. Kalian mulai kapan Islam? Bingung anak-adik kelasnya. Ya mulai dari bayi. Enggak, kalian belum Islam karena kalian masih ikut-ikutan. Hari ini kalian duduk di sini, kalian baru masuk Islam. Subhanallah. Berarti sebelum masuk kampus kamu di mana? Kafir? Itu nggak mungkin. Apa kita bilang? Ini bab ini semua dilahirkan di atas Islam. Berarti cabang masalahnya, kalau ada anak bayi yang lahir dari perut seorang ibu Yahudi dan ibu Nasrani, anak itu mati, lalu anak itu masuk dalam surga karena dia Islam. Cabang masalah berikutnya, kalau ada orang yang dari bayinya Islam sampai dia balik dia Islam, nggak pernah dia mengakui agama yang lain, perlukah dia mengucapkan syahadat? Jawabannya tidak. Fitratallahi allati fataran nas alaih, karena dia tetap masih dalam kesuciannya. Dia belum keluar dari tabiatnya.
Fitrah itu berarti apa? Tabiat. Kecuali dia pernah keluar dari tabiatnya. Dia pernah kufur, mengucapkan kekufuran, meyakini kekufuran, maka dia harus kembali dan mengikrarkan tabiat murninya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini pun dalil berikutnya. Dalil apa itu? Dalil yang sangat kita bersyukur dan berterima kasih, terutama kepada Allah, yang kedua kepada orang tua kita. Kenapa? Karena kita dilahirkan dengan orang tua yang muslim. Ya tidak? Coba seandainya kita ini lahir tiba-tiba di California, Pak. Di Amerika. Kira-kira kita jadi muslim atau jadi perampok jalanan, Pak? Belum tentu kita jadi muslim. Allah lahirkan kita di tengah-tengah orang muslim, di rahim seorang ibu yang muslim. Begitu kita udah belajar ilmu agama, tahu agama, kita bilang, ibu saya mah payah agamanya Ustaz. Subhanallah. Kamu yang buat kamu muslim siapa? Iya Ustaz, tapi ibu saya mah, aduh, nggak boleh. Jangan meremehkan agama orang tua kita walaupun jenggot kita udah panjang. Jangan. Jangan meremehkan orang tua kita gara-gara jilbab kita besar, orang tua kita belum besar jilbabnya. Jangan. Kenapa? Bisa jadi kita menjadi baik hari ini gara-gara dia doa sama Allah. Ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh. Ya tidak? Maka nggak pantas. Nggak pantas tiba-tiba anak-anak yang baru ngaji, belajar ilmu agama, duduk di masjid, begitu pulang dia nyesel. Kenapa orang tua saya nggak ngajarin agama dari dulu sama saya? Padahal dia sekarang belajar agama ini, lagi belajar nih. Enggak Ustaz, saya yang belajar nyari sendiri. Nggak mungkin kamu nyari sendiri. Kalau bukan orang tuamu yang ngajari kamu agama, paling tidak ada modal sedikit. Orang tuamu ngajarin kamu dulu, masukin kamu ke masjid, masukin kamu ke majelis taklim, masukin kamu ke guru-guru. Ya tapi kan dia belum ngajarin saya salafi Ustaz. Iya, kamu tahu salafi itu ada dasarnya. Sebagaimana kamu bisa baca Quran, ada dasarnya. Kamu tahu huruf dulu. Tidak mungkin tiba-tiba kamu bisa baca Quran tanpa tahu huruf. Begitupun tidak akan mungkin kamu tahu agama Ahlussunnah wal Jamaah kecuali ada dasarnya. Orang tua yang menanamkan ke dalam diri kita Islam. Ya, maka dari itu jangan sekali-kali pernah, ini banyak fenomena ini. Begitu belajar agama, tahu agama, saya nyesel Ustaz. Kenapa orang tua saya nggak ngajarin saya agama? Jangan. Ya buktinya dia nggak belajar, Ustaz saya sudah belajar. Jangan. Bisa jadi, apa dia kita bilang tadi? Dia yang mendoakan kita supaya kita tahu agama. Tapi mungkin dia doakan kita, dia lupa doain dia sendiri. Kan ini banyak juga nih orang tua. Doain anak, ya Allah jadikan anakku anak yang soleh. Dianya sendiri lupa, dia doain jadi orang soleh. Sehingga kadang-kadang dia juga kurang beramal soleh. Tapi yang menjadi poin kita, bersyukur kepada Allah ketika Allah lahirkan kita di tengah kaum muslimin. Di tengah rahim orang ibu yang muslim. Walaupun bagaimanapun keadaan dia. Walaupun umpamanya dia nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Atau dia orang kampung yang nggak tahu apa-apa. Tapi ketika rahim dia melahirkan kita dan kita tahu Islam dari dia, maka dia berhak untuk orang yang paling kita syukuri nikmat. Maka itu Allah mengatakan, anishkur lillahi wali daik. Agar kau bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Ini bab bahwasannya seluruh kita lahir dalam keadaan fitrah. Maka itu para ulama menjelaskan juga, kalau seandainya ada seorang bayi yang lahir, lalu dia tidak pernah didatangi oleh iblis, tidak pernah didatangi oleh jin, dan tidak pernah terkontaminasi dengan manusia, pasti bayi ini tahu bahwasannya dia punya Tuhan. Nah, tiba-tiba orang sekarang datang, Tuhan itu nggak ada, alam ini tercipta begitu saja. Ini orang yang udah konslet, Pak. Lah bagaimana nggak konslet, tiba-tiba alam begitu saja ada? Nggak mungkin. Pasti segala sesuatu ada yang menciptakan, ya tidak? Kenapa dia mengatakan seperti itu? Dia akan balik kepada kita. Kamu bilang segala sesuatu yang menciptakan. Oke, bumi siapa yang menciptakan? Allah kita bilang. Dia akan tanya ke kita, Allah siapa yang menciptakan? Apa kata Rasulullah?
Kalau kau sudah dapat kepada pertanyaan, iblis akan datang padamu, akan bertanya siapa yang menciptakan alam ini, kata Rasulullah. Maka kau akan katakan Allah. Nanti iblis akan bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Ketika ini datang pada dirimu, kata Rasulullah, maka ucapkanlah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Udah, tutup pintu. Jangan berpikir tentang Allah yang kita nggak mampu. Orang-orang ateis, dia berusaha menjawab, bukan menutup pintu. Terus bermain dengan pikirannya yang dikawal oleh syaitan. Sampai akhirnya ngambil keputusan, kalau begitu alam terjadi begitu saja, tidak ada Tuhan. Inilah komunis. Pak, komunis itu mengaku tidak ada Tuhan. Berarti komunis itu lebih jelek daripada iblis. Loh benar. Benar tidak? Iblis, kalau ditanya iblis siapa yang menciptakan dia? Allah. Khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Ketika Allah berkata kepada iblis, kenapa kau nggak sujud kepada Adam? Apa kata iblis? Ya Allah, kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari... Iblis masih ngaku Allah pencipta, Pak. Ini komunis nggak ngaku Allah pencipta, ya Rabbi. Ini biang keroknya iblis, jangan-jangan. Jadi jangan dikira manusia itu nggak bisa lebih jelek daripada iblis. Lah, kalau gitu yang menyesatkan dia siapa, Ustaz? Yang menyesatkan dia pun iblis, tapi dia lebih iblis daripada iblis. Subhanallah. Loh, contoh lain. Manusia itu kalau sudah disesatkan oleh iblis bisa lebih iblis daripada iblis. Iblis pernahkah mengatakan aku Tuhan? Nggak pernah. Fir'aun bilang apa? Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Kalah iblis sama dia. Kenapa? Kesombongannya. Loh, kok ada orang kayak begini? Fitrahnya telah rusak. Apanya yang merusak? Kenapa dia rusak? Ya itu tadi. Bisa jadi kedua orang tuanya. Kalau di dalam hadis ini dikatakan, fa'abuwahu, kedua bapaknya lah yang menyebabkan dia Yahudi atau Nasrani atau musyrik. Berarti di sini faktor terbesar untuk membentuk sebuah karakter agama anak adalah kedua orang tua. Maka dari itu para ulama mengatakan, termasuk salah satu kedurhakaan seorang laki-laki kepada anak atau calon anaknya, dia memilih perempuan yang akan melahirkan anaknya, perempuan yang nggak tahu agama. Karena pasti akan mempengaruhi agama anak. Ketika dia tahu nih perempuan agamanya jelek, rahimnya jelek, dia akan mendidik yang jelek, tetap dia ambil juga, berarti sedikit atau banyak dia telah mengambil keputusan untuk menjadikan anaknya jelek. Itu dikatakan oleh para ulama, bisa jadi itu termasuk kedurhakaan laki-laki kepada anak-anaknya. Maka itu hati-hati. Ini bujang-bujang, jangan pilih cantiknya doang. Ya, cantik tapi kalau agamanya nggak benar percuma. Tapi harus apa? Fatfar bidzati din taribat yadak, kata Rasulullah. Pilihlah yang baik agamanya, taribat yadak. Engkau akan selamat. Ya sebenarnya bukan yang bujang aja, Pak. Iya, kadang-kadang bapak-bapak juga ini, yang tapi nggak di sini kayak nggak banyak. Ada tempat lain. Yang kedua dia milih terserah gimana, yang penting cantik Ustaz, walaupun agamanya rusak. Ya subhanallah. Kamu mau nyari apa? Mau nyari anak atau mau cari main-main? Nggak boleh seorang muslim itu hidupnya hanya untuk sesuatu yang bermain-main tanpa ada manfaatnya. Nggak boleh. Ya, Allah musta'an. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW di sini sebutkan sebenarnya ada 5 hadis yang berkaitan tentang manusia itu dilahirkan di atas fitrah Islam. Itu hadis yang pertama kita baca tadi, bahwasanya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak dilahirkan di atas tabiat yang suci. Kita baca satu hadis sedikit lagi, setelah itu ke salat Isya. An Iyad bin Himar al-Mujashi'i
anna Rasulullah SAW qala dzata yaumin fi khutbatihi anna ala inna rabbi amarani an uallimukum ma jahiltum wa mimma 'allamani yaumi hadha kullu malin nahaltu 'abdan halalan fa inni khalaqtu 'ibadi hunafa kulluhum fa innahum atathum syaitan fatsalahathum an dinihim wa harramat 'alaihim ma ahlaltu lahum wa amartuhum an yusyriku bi ma lam unzil bi sultana innallaha nazara ila ahli al-ardi famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli kitab. Dalam hadis Iyad bin Himar al-Mujashi'i. Iyad bin Himar, jadi orang Arab dulu kalau ngasih nama Himar, Himar itu apa artinya? Keledai. Nama bapaknya dia keledai. Ada yang namanya kilap. Apa arti kilap, Pak? Hah? Anjing. Jadi orang-orang Arab dulu memberikan nama seperti ini maksudnya adalah memberikan optimisme. Seperti kilap itu artinya kesetiaan. Anjing itu lambang kesetiaan. Himar nggak tahu nih, lambang apa himar ini. Ya. Dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW suatu hari pernah khutbah dan mengatakan, sesungguhnya Allah telah memerintahkan aku agar aku mengajarkan kepada kalian apa-apa yang kalian tidak tahu. Dan Allah mimma 'allamani, di antara ilmu-ilmu yang Allah telah mengajarkan kepadaku. Wa hadza kullu malin nahaltu 'abdan halal, maka seluruh harta yang telah kuberikan kepada seorang hamba menjadi halal. Wa inni khalaqtu ibadi, Allah mengatakan, sungguh aku telah menciptakan hamba-hambaku hunafa, seluruhnya lurus. Jadi jiwa kita ini sebenarnya seluruhnya lurus. Sama dalam keadaan lahir. Nggak ada yang condong kepada syirik, nggak ada. Yang condong kepada syahwat, nggak ada. Yang condong kepada kejahatan, ketamakan, sebenarnya tidak ada. Tapi berjalannya dia berdewasa, berjalannya dia besar, dia mulai condong kepada apa yang dia suka. Ada yang condong kepada syahwat, ada yang condong kepada ketamakan, ada yang condong kepada kekuasaan, ada yang condong kepada kesyirikan, ada yang condong kepada keangkuhan. Semua itu ada sebabnya. Apa sebabnya? Fa innahum atathum syayatin, datang kepada dia syaitan. Membisikkan, kamu tuh hebat, kamu tuh luar biasa, kamu tuh beda sama yang lain, kamu tuh punya kelebihan. Kalau begini terus dibisikin syaitan ke dalam telinganya, apa yang akan tumbuh dalam dirinya? Hah? Sombong. Akhirnya cinta kepada kepemimpinan, cinta kepada, condong kepada keangkuhan, kekuasaan. Ada juga yang dimasuki syaitan keraguan-raguan. Dibisikin terus keraguan-raguan sama syaitan. Siapa yang menciptakan ini? Allah. Yang menciptakan Allah, bisikin. Bahkan ada orang, ya subhanallah, ini beberapa pertanyaan, selalu dibisikkan hatinya tentang ragu Allah itu ada. Syaitan membisikkan terus kepada dia. Lah, bagaimana caranya? Ini kan katanya nih, atathum syayatin fastalahatuhum an dini. Maka syaitan itu ingin mereka keluar dari kefitrahan dan kesucian dan melenceng daripada kebenaran. Kenapa? Syaitan cari teman. Lah kita gimana kalau begitu, Ustaz? Kita nggak sadar nih. Kadang-kadang kita seolah-olah ngobrol sama diri kita sendiri, ngobrol sama pikiran kita sendiri. Padahal ketika kita ngobrol sama pikiran dan diri kita sendiri, selipan syaitan masuk menggoda kita. Nggak apa-apa. Sedikit doang. Coba aja. Padahal kayak ngomong sama siapa? Seolah-olah ngomong sama pikiran sendiri. Padahal bicara dengan diselipkan oleh syaitan. Lalu gimana caranya kita bisa selamat? Bukankah musuh yang tidak nampak dan selalu membisikkan dan masuk menyusup itu mengerikan? Kalau musuhnya nampak, tiba-tiba datang ke Pak Nabil bisikin, Pak Nabil, udah pukul aja tuh orang. Dia kan, waduh, ente ngapain? Kan kelihatan orangnya. Ini sekarang nggak sadar kita lagi nongkrong, dia tiba-tiba nyusup. Kita lagi bengong, tiba-tiba dia datang. Kita lagi mikir, kayaknya dia juga ikut mikir bareng sama kita. Iya nggak?
Dia tahu nih, ini orang lagi mikir kemana nih. Kayaknya nih lagi mikir sesuatu nih. Oh, ini kayaknya gara-gara muda mikirnya nih cewek. Dibawa pikirannya berhayal kepada wanita. Wah, itu indah loh. Itu bagus loh. Itu enak loh. Jadi digambarkan lebih enak daripada kenyataan. Udah hilang akal dia udah. Pertanyaannya, gimana supaya kita terjaga dari musuh ini? Gak mungkin Allah kasih musuh ke kita yang musuh itu mendominasi untuk kita. Gak adil dong. Kita diajak berantem tapi musuh yang kita ajak berantem kelas berat. Kita kelas teri. Gak adil dong. Allah maha adil tidak? Maha adil. Pasti Allah kasih kita senjata untuk menghadapi musuh ini. Apa senjatanya? Senjata kita adalah Quran. Ta'awud. Minta tolong sama Allah. Maka itu Rasulullah SAW selalu tadi dalam hadis, kalau setan mengatakan siapa yang menciptakan Allah, apa doanya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini kalimat ini menjadi semua tameng kalau setan masuk dan menghasut pikiran jelek untuk kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau sudah minta perlindungan dengan Allah dari syaitan, yakin Allah Subhanahu wa taala akan lindungi kita. Jadi dalam hadis ini jelas, semua diciptakan dalam hunafa. Hunafa itu lurus condong kepada tauhid, tidak pernah melenceng dari tauhid. Tapi syaitan datang kepada dia, menarik dia dari agamanya. Sampai haramat alaihim mahalal tulahum. Sampai syaitan mengharamkan apa-apa yang aku halalkan. Dan syaitan memerintahkan mereka an yusyriku bi, agar mereka menyekutukan aku malam unzil bi sultan, padahal aku tidak pernah menurunkan dalil-dalilnya. Innallaha nadhara ila al-ard, Allah melihat kepada penduduk bumi, wa maqatahum wa arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli kitab. Maka Allah melihat kepada penduduk bumi dari yang Arabnya dan ajamnya, kecuali tersisalah dari ahlul kitab. Riwayat Muslim. Hadis yang kedua ini jelas. Allah menciptakan hamba-hambanya hunafa, semuanya lurus. Tapi apa? Setan datang menyusup. Maka belajar ilmu agama, datang di majelis ilmu kayak begini, ini menepis bisikan-bisikan setan yang kadang menyusup dalam pikiran kita. Setan itu merusak mindset kita, cara berpikir kita. Sementara cara berpikir kita ini adalah, kalau di komputer itu hardware-nya, udah settingan. Kalau cara berpikir salah, berarti berbuat salah, bertindak salah, berperilaku salah. Maka bagaimana supaya tidak termasuk virus di cara berpikir? Masukkanlah ilmu agama. Karena ilmu agama akan membimbing cara berpikir yang benar. Allahu alam. Insyaallah kita sholat isya, pada isya kita lanjut sedikit lagi. Tafadhol. Silahkan yang mau azan isya. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita bacakan sedikit lagi hadisnya. Masih berkaitan bahwasannya Islam itu agama yang fitrah. Tauhid itu agama yang fitrah. Jadi berislam dan bertauhid itu harusnya memang sudah ada dari tabiat semua manusia. Dia keluar dari fitrah ini, keluar dari tabiat ini dikarenakan syaitan yang telah mengganggu dia. Sekarang kita akan bacakan hadis yang berikutnya. Bagaimana supaya kita tetap di atas fitrah. Dari hadis Abdullah bin Abdurrahman Al-Abza dari bapaknya, Rasulullah SAW dahulu berdoa di setiap waktu subuh dan sore. Ini berarti doa pagi sore, zikir pagi petang, ini cara kita menamengi diri supaya tetap di atas tabiat yang fitrah. Supaya syaitan nggak bisa nyusup ke dalam diri kita untuk membisikkan dan menyesatkan kita, maka dianjurkan banyak-banyak zikir pagi petang. Di antara zikir pagi petang yang dianjurkan apa doanya? Asbahna ala fitratil Islam, ala kalimatil ikhlas,
wa ala dini nabiyina Muhammadin wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Ini doa zikir pagi petang. Jadi sini kita begitu paham, kalau gitu kenapa kita dianjurkan zikir pagi petang? Karena menamengi jiwa kita, pikiran kita dari bisikan-bisikan syaitan. Kalau bukan Allah yang menamengi jiwa kita dan diri kita dari kesesatan berpikir dan kesalahan dari syaitan, kita nggak mampu. Asbahna ala fitratil Islam. Pagi ini kami di atas fitrah Islam. Wa ala kalimatil ikhlas. Di atas kalimat ikhlas, itu tauhid. Di atas agama Nabi kami Muhammad dan millata abina Ibrahim. Dan di atas millahnya Ibrahim alaihissalam. Wa ma kana minal musyrikin. Mereka dahulu bukan termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ini doa yang dianjurkan di waktu pagi dan sore. Jangan meremehkan. Bisa jadi doa ini jika kita dawamkan, terus-menerus kita lakukan, menyebabkan kita meninggal dalam keadaan fitrah Islam. Dari Bara' bin Azib. Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Nabi SAW amara rajulan min Ansar. Rasulullah SAW memerintahkan seorang laki-laki dari Ansar mengucapkan jika dia berdoa sebelum tidurnya. Nah, ini doa sebelum tidur. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa wawattu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika wa rahbatan ilaik la malja' wa la manja' minka ila ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Kata Rasulullah, fa in mata ala fitratil Islam. Kalau dia mati setelah bangun tidurnya, artinya sebelum tidur dia baca ini, kemudian dia meninggal, gak bangun lagi dari tidurnya, maka dia mati di atas kesucian Islam. Ini doa dianjurkan juga kita mendoakannya sebelum tidur. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku pasrahkan diriku kepadamu. Wajjahtu wajhi ilaik. Aku arahkan wajahku kepadamu. Fawattu amri ilaik. Aku gantungkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik. Aku sandarkan punggungku kepadamu. Rahbatan wa rahbatan ilaik. Berharap, cemas dan takut padamu. La malja'. Tidak ada tempat bergantung. Wala manja'. Tidak ada tempat bersandar darimu kecuali hanya kepadamu. Perhatikan ini. Ini kalimat yang sederhana, tapi kadang-kadang nggak kita perhatikan. Tidak ada tempat berlindung dan tempat kembali darimu kecuali hanya kepadamu. Apa maksudnya itu? Tidak ada tempat berlindung dan menyandar darimu kecuali hanya kepadamu. Tawakal darimu kecuali hanya kepadamu. Berserah diri. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim sedikit kita. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan kalimat ini menjadi sebuah penjelasan tauhid. Apa itu? Tidak ada tempat berlindung darimu dan tidak ada tempat bersandar darimu kecuali hanya kepadamu. Artinya, tidak ada tempat berlindung, berarti kita minta perlindungan segala sesuatu yang kita takuti. Tidak ada minta perlindungan darimu, berarti kita minta perlindungan dari Allah. Kepada siapa? Minta perlindungan dari Allah kepada siapa? Kepada Allah. Berarti yang kita minta lindungi adalah Allah dan yang bisa melindungi adalah Allah. Maksudnya Ibnu Qayyim mengatakan bahwasannya segala sesuatu yang kau takuti itu ada dari Allah. Maka kalau kau takut dari itu, tidak ada tempat berlindungmu kecuali kepada Allah. Karena semua yang kau takuti itu pasti asalnya dari Allah. Maka dikatakan tidak ada tempat berlindung darimu kecuali hanya kepadamu. Kalau ada orang takut terhadap sesuatu tapi kembalinya tidak kepada Allah dan minta perlindungan dan bukan kepada Allah, dia tidak akan bisa terlindungi dari apa yang dia takuti. Kata Rasulullah,
barang siapa yang berdoa dengan doa ini sebelum dia tidur, kemudian dia mati, maka mati dalam keadaan fitratul Islam. Mati dalam